Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, mengingatkan kita masih di jajaran bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan hurum, maka masih berlaku setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya, demikian sebaliknya setiap keburukan dilipatkan pula dosa-dosanya. Maka kita menjaga diri, fala tadlimu fihina anfusakum, kata Allah, jangan sekali-kali menzalimi diri sendiri di bulan-bulan itu karena konsekuensi yang diterima sungguh berat. Maka diukur sekali lagi setiap perbuatan kita, termasuk yang terkategorikan amal soleh atau bukan. Setiap perbuatan kita termasuk yang terkategorikan ibadah atau bukan. Mengingatkan kembali, ibadah di antara definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al, lahir dan batin. Ibadah adalah penyebutan untuk sebuah kata yang menyebut bahwa segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho dari perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Maka parameternya jelas, di bulan hurum ini pastikan kita perbuatannya selalu yang mengundang ridho Allah, yang mengundang cintanya Allah kepada kita. Nah, pagi ini sebelum saya melanjutkan tentang fikih sholat kita, sebagaimana Rasulullah ketika berdakwah selalu menghubungkan dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat, maka saya menyampaikan tentang hadis arba'in nomor 6 ya, sekaligus kita sambil belajar kitab hadis arba'in, karena sekarang lagi banyak sekali subhat berputar-putar di lingkungan kita. Saya melihat perdebatan dalam tanda kutip karena itu penting dilihat menurut saya, walaupun terkategorikan perdebatan di beberapa stasiun TV yang sepertinya perlu untuk disikapi dengan ilmu. Bayangkan yang berbicara itu doktor, yang berbicara doktor dari universitas yang dilabeli sebagai universitas Islam, tapi kalimat-kalimatnya sungguh jauh dari pakem tentang Islam secara umum. Kalau kita melihat bagaimana Kiai Khalil Nafis mempertahankan argumennya yang sangat baik itu, tapi mohon maaf lawan debatnya itu memberikan subhat bagi kebanyakan orang. Setidaknya dilihat dari komentar-komentarnya itu ternyata banyak juga yang mendukung pendapat-pendapat yang menyimpang jauh sesungguhnya. Melihat kondisi seperti itu tentu saja memprihatinkan, karena yang membaca banyak orang yang awam pula. Hari-hari ini begitu banyak subhat yang muncul, dari mulai PG itu sendiri, kemudian beberapa buya, kalimat-kalimatnya kalau kita ukur menyedihkan sebenarnya untuk orang awam. Nah, maka saya menyampaikan pondasi yang besar yang bisa kita gunakan. Maka saya dulu pernah menyampaikan kepada seluruh jamaah bahwa kita disuguhkan 7.000 lebih hadis sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Nawawi mengambil 42 di antaranya. Maka kaum muslimin hendaknya setidaknya memahami 42 hadis itu, karena itu adalah hadis-hadis inti. Kita hidup 60 tahun, 65 tahun sampai tidak tahu yang 42 itu ya kebangetan. Dan itu dihadirkan di dalam hadis arba'in. Salah satu pembahasan saya di masjid lain itu saya pakai kitab tentang hadis arba'in. Dan itu penting sekali karena itu pondasi agama kita.
Di hadis yang keenam, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Bapak Ibu sedaya, kalau saya menyebut An-Nu'man bin Bashir, pikiran panjenengan langsung pergi ke sana, ke zaman sahabat, bahwa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu itu sahabat, sohiru sahabat kecil maksudnya. Sahabat yang ketika Rasulullah meninggal umurnya masih 9 tahun. Masih kecil toh itu? Masih kecil enggak? 9 tahun. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau radhiyallahu anhu umurnya 9 tahun. Dan beliau memulai hadis ini dengan sami'tu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran besar yang kita ambil di sini. Sami'tu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Umur berapa ini? 9 ketika Rasulullah meninggal. Beliau tercatat meriwayatkan 40 hadis sahih. Berapa? 40 hadis sahih. Anak usia berapa? 9 tahun ketika Rasulullah meninggal. Ini salah satu alasan saya kadang-kadang ngajak Abdul ke kegiatan seperti ini. Sesungguhnya saya sedang mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para ulama. Dan saya sudah mengambil buahnya, Bapak Ibu sedaya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang dianggap kurang pas, Abdul tuh nyampein dakwah dia ke saya. Jadi walaupun mungkin duduk ngantuk, sebenarnya masuk sebenarnya. Kata ayah kemarin begini ya, kayak gitu. Misalnya uminya nonton sesuatu gitu. Umi, yang bagus itu zikir bukan nonton. Bisa begitu anak kecil. Nah, Nu'man bin Bashir itu meriwayatkan 40 hadis sahih. Maka ini jadi pelajaran besar kita ambil, Bapak Ibu sedaya, jenengan punya wayah, punya putu, biasakan mendengar tentang hal-hal yang baik. Jazakallah. Dibiasakan. Kita mungkin nggak melihat dia langsung paham, tapi biasakan, itu penting. Nah, beliau meriwayatkan tentang sesuatu yang bisa untuk menghadapi syubhat dan bagaimana cara menyikapi syubhat. Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Bapak Ibu sedaya, jangan perhatikan ini awal hadisnya. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya itu ada urusan yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di sini dikatakan kata-kata katsirun bukan aksaru. Katsirun menunjukkan berarti banyak orang yang tidak paham. Berarti banyak pula yang paham, betul tidak? Kalau aksaru kebanyakan. Tapi kalau kathiru banyak orang yang tidak paham urusan yang samar-samar itu, tapi banyak pula yang paham. Berarti ini samar-samar buat siapa? Buat yang belum paham, Bapak Ibu sedaya. Betul apa betul? Betul ya? Yang halal jelas kata Rasulullah, yang haram jelas. Di antara keduanya ada urusan yang samar-samar. Banyak manusia yang tidak tahu dengan urusan samar-samar itu, tetapi banyak pula yang tahu. Artinya samar-samar itu bagi yang belum sampai ilmunya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah sekarang, bagaimana kalau kita termasuk yang masuk wilayah yang samar-samar itu? Kita tidak tahu nih hukumnya. Misalnya kalimat dari seorang ulama, dianggap ulama di TV nasional misalnya, kok samar-samar di hati kita? Rasulullah sudah sebutkan cara menyikapinya, yaitu famanit taqasubahat, kata Rasulullah, barang siapa yang menghindari atau menjaga dirinya dari subhat, faqad istabra lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya, kata Rasulullah. Jadi sikapnya apa? Menjaga diri dari subhat. Kalau memang belum yakin betul, ilmu belum datang ke kita, jangan deket-deket maksudnya. Kita mendengar kalimat-kalimat yang misalnya contoh
Itu ngapain pakai ahli fikih? Subhanallah. Dia menyadarkan pada diri sendirinya. Dia sendiri orang tidak jelas. Imam Bukhari itu hidupnya di mana? Subhanallah. Itu kan sudah sampai merujuk bagian yang paling dalam dari agama ini. Sumbernya di soal, kan masalah banget. Dan itu banyak pendukungnya, subhanallah. Maka sekali lagi, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Nanti saya terangkan maksudnya. Kemudian waman waqa'a fi subhat, barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, waqa'a fil harami, maka sesungguhnya dia telah terjerumus kepada yang haram. Bapak Ibu sedaya, katanya tadi yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengahnya ada yang samar-samar. Kok kata Rasulullah barang siapa yang masuk ke samar-samar maka dia telah masuk kepada yang haram? Jadi kan tentu saja bertanya-tanya ini. Iya, karena sesungguhnya di antara yang subhat-subhat itu ada yang haram maksudnya. Sekali lagi, di antara yang subhat-subhat itu ada yang haram. Yang jenengan nggak tahu itu loh. Ternyata belakangan baru tahu, oh jebul kayak gini haram tuh. Tiwas aku wingi ngelakoni. Nah itu loh maksudnya. Paham ya? Tiwas jebul iki haram tuh wingi kayak. Aku tiwas ngelakoni. Ini masalah. Maka sekali lagi, waman waqa'a fi subhat, barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, waqa'a fil harami, maka sesungguhnya dia telah terjerumus kepada yang haram. Kara'i yar'a haulahima. Bapak Ibu sedaya, bayangkan Rasulullah kasih gambaran ke kita tuh masya Allah. Kara'i yar'a haulahima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya haulahima. Haula itu di sekitar, hima itu daerah larangan. Ada sebuah lapangan ditulisi ini milik Mr. X, tolong jangan dimasuki. Kemudian penggembala itu dia menggembalakan kambingnya atau hewan ternaknya haula hima, di sekitar daerah larangan itu. Maka kalau dia klip sedikit aja, lalai sedikit saja, dia akan si hewan kurbannya itu hewannya itu akan masuk ke wilayah larangan itu. Nggih. Maka jangan kita meletakkan diri kita di haulahima. Itulah mengapa perintah Allah terhadap persoalan zina yang sudah jelas haram-haramnya zina adalah jangan dekati zina. Betul. Wala taqrabu zina, bukan hanya jangan zina, tapi jangan dekati hima. Ini karena haulahima. Ada daerah larangan yang jelas, kita jangan berada di sekeliling itu. Karena Pak, mudah lalai Bapak Ibu sedaya. Nah sekali lagi, kalau ada soal yang kita belum terang benderang, udah tinggal dulu aja, itu lebih aman. Jangan malah kita deket-deket ke situ. Karena apa? Sekali lagi, bagi sebagian orang itu samar-samar, tapi bagi orang yang berilmu itu bukan samar-samar, itu sudah jelas. Sudah jelas. Dan hal seperti ini banyak, contohnya sangat banyak. Jadi Rasulullah menyebutkan kara'i yar'a haulahima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di haulahima. Yusiku ayar ta'afih, maka dia berpotensi masuk ke dalam daerah larangan itu. Kemudian dikatakan wa inna likulli malikin hima, sungguh tiap-tiap raja itu punya hima. Setiap kita tuh punya hima. Setiap kita tuh punya daerah larangan, betul. Kita tuh punya aturan-aturan sendiri. Kita pribadi pun punya daerah larangan. Maka disini dikatakan wa inna likulli malikin hima, sungguh setiap raja itu punya daerah larangan. Kemudian ala wa inna himallah ma harimuhu. Adapun daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Soalnya kadang-kadang kita belum jelas ini halal atau haram. Tapi ketahuilah Allah juga punya daerah larangan, yaitu apa-apa yang diharamkannya. Maka kalau kita belum tahu betul halal haramnya, ya jangan berada di haulahima, jangan berada di lingkungan itu, karena berpotensi kepada yang haram itu. Maka subhat yang terjadi ini di masyarakat, kita kembali ke yang mainstream dulu aja, pendapat mainstream. Jangan kemudian kita ikut-ikutan masuk, kok bener ya gitu
Wah, ini malahan hebat ini, out of the box. Ini orang pinter ini, subhanallah. Kita mengukur pakai tools apa? Kalau kita belum punya toolsnya, itu masalah, Bapak Ibu sedaya. Kemudian hadis ini tutup dengan ala wa inna fil jasadi mudghah. Jadi kalau jenengan pernah dengar tentang hadis, sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbi. Itu ini rangkaian hadisnya. Di dalam diri ini ada segumpal daging. Jikalau dia baik-baik seluruhnya, jikalau dia buruk-buruk seluruhnya, ala wahyal qalbi, dia adalah qalbi, jantung maksudnya. Orang menyebutnya hati di Indonesia, maksudnya adalah jantung. Nah, Bapak Ibu sedaya, hadis ini saya meringkas sekitar hampir 20 halaman, mengambil dari banyak kitab. Saking pentingnya hadis ini. Saya sampaikan di awal seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi erang-erangan atau sebagai patokan ketika jenengan menghadapi sebuah informasi yang belum jelas buat jenengan. Ingat sekali lagi, belum jelas buat jenengan, karena bisa jadi jelas buat orang lain. Saya sampaikan 4 hal yang membuat kita belum jelas. 4 hal yang membuat samar-samar di kita. Yang pertama, kurangnya ilmu. Kenyataannya kita masih belajar, Bapak Ibu sedaya. Banyak di antara hal yang kita belum tahu persis. Maka memang itu problem. Maka sekali lagi, jikalau itu terjadi, ikut yang mainstream dulu. Yang kedua, lemahnya pemahaman. Punya ilmu tapi lemah pemahaman. Begitu banyak orang yang menghafal hadis, menghafal Quran, tapi nggak paham. Itu banyak. Banyak. Karena memang lemah pemahaman. Maka orang yang seperti ini obatnya terus mencari pemahaman. Yang ketiga, kurangnya upaya untuk meneliti hal yang dia sudah ketahui. Yang mengatakan ya sudahlah, koyo ngono kuwi pendapatnya. Padahal dia bisa melakukan penelitian yang lebih dalam dengan apa yang menjadi hafal. Atau yang keempat, niatnya yang buruk. Dia khawatir kalau dia pelajari nanti nggak sesuai dengan nafsunya. Ya enggak? Ada yang kita, nanti nek ngerti kok malah dadi aku dadi haram. Nek ngerti kok malah jebule haram malah dadi ora iso. Nah, hukum-hukum dia tidak mau pelajari karena apa? Karena niatnya udah buruk dulu. Moh ngojo malah ora cocok karo sing tak karepke. Nah, ini masalah. Ini masalah dan ini banyak. Ini banyak. Intinya hawa nafsunya mendorong kepada sesuatu yang buruk. Nah, itu sebagai tambahan pembelajaran kita. Karena ini penting di masa-masa yang seperti sekarang ini. Banyak hal yang berputar-putar. Subhat itu diibarat oleh para ulama seperti petir yang menyambar-nyambar. Muter-muter. Kita kadang-kadang suka bingung. Nah, saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan dipahami. Walaupun ini tentu saja sudah dengan pahami insya Allah. Tapi memahami dalil itu menjadi penting insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.